bab 4 mengenai komunikasi keluarga. Ya, jadi sebelum kita masuk ke bab ini, kita perkenalan deh, karena kita udah kenal pastinya. Nah, jadi podcast kali ini kan kita membahas tentang suatu tema penting, yaitu komunikasi dalam keluarga. Komunikasi itu kan bukan cuma sekedar berbicara, tapi juga bagaimana kita bisa saling memahami baik lewat kata-kata maupun dengan gerak tubuh. Nah, betul banget sih. Tapi tanpa komunikasi, rumah bisa terasa dingin. Terus orang tua juga susah memahami perasaan anak-anak. Terus kakak juga sulit untuk mengerti adik. Nah, jadi di dalam keluarga itu penting banget sih menurut aku komunikasi. Dan komunikasi bukan hanya verbal, ekspresi wajah, tatapan mata, dan senyuman juga bagian dari komunikasi non verbal yang bikin orang merasa diterima. Nah, jadi tuh kita tuh bisa banget mendesain kayak model komunikasi keluarga yang baik di lingkungan rumah kita, kayak keluarga punya waktu khusus buat ngobrol bareng, terus kayak semua respon yang diberikan tuh tenang, kayak nggak ada yang mengganggu emosi, terus ada juga yang tidak memotong pembicaraan orang yang lebih tua atau yang lebih muda, terus saling memberi ruang untuk jujur. Benar banget. Nah, kita tuh bisa pakai konsep komunikasi dua arah. Jadi setiap orang boleh bicara dan boleh didengarkan, tidak ada yang mendominasi. Nah, biasa peranku jadi pendengar sih kalau misalnya di rumah. Tapi aku juga berusaha memahami tuh sebelum aku memberi komentar buat keluarga-keluarga yang lain. Ini membantu keluarga terhindar dari horn effect, yaitu saat kita langsung berpikir negatif tentang seseorang. Aku bisa menjadi penengah kalau ada kesalahpahaman. Aku bantu menjelaskan maksud aku kepada orang lain. Nah, keluarga juga butuh menenangi orang-orang. Aku sering mengingat yang lain untuk jalan nada bicara, karena komunikasi bukan hanya cuma apa yang kita bilang, tapi bagaimana kita bilang. Nah, kalau aku itu lebih ke penerimaan, jadi itu aku selalu bilang hal positif supaya suasana itu menjadi dekat. Nah, terus keluarga itu akan damai kalau kita membangun hal efek, yaitu membiasakan diri melihat hal baik pada satu sama lain. Nah, membangun halo efek itu penting. Kalau kita membiasakan pikiran negatif, pikiran positif, suasana rumah jadi lebih damai, lebih penuh dukungan. Dan itu juga bukan hal sulit sih. Kita bisa mulai dari respon yang kecil, seperti anggukan, senyum, atau berkata, aku mengerti. Setiap anggota keluarga butuh merasa aman dan untuk berbicara. Jika itu ada, komunikasi akan berkembang dengan sehat. Dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa komunikasi keluarga harus dirancang dengan jelas. Kita harus memahami kemampuan masing-masing. Ada pendengar, bermanfaat dan dari penjaga nada bicara. Lalu kita membuat ajakan untuk memperkuat hubungan seperti menyediakan obrolan, terus mendengarkan dengan baik dan memakai bahasa positif. Terus dengan membangun hal efek, keluarga akan lebih hangat, saling mendukung dan jauh dari prasangka. Mungkin itu aja kali ya podcast kita untuk hari ini. Ya, kita akan lanjut pada podcast bab 5. Bentar deh, itu yang di tujuan pembelajaran yang di buku juga nggak? Enggak lah. Apa sih? Dijelasin dulu.